yaitu barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Bagaimana kalau lebih jelek dari hari kemarin? Dia adalah orang yang celaka. Jadi kecelakaan itu bukan ketabrak beca, itu juga celaka. Tapi kecelakaan yang paling fatal adalah kita jadi lebih buruk. Jadi pilihan kita cuma satu. Setiap hari harus berubah menjadi lebih baik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillah. Ini ada santri baru daurah qalbiyah, iya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, para sahabat dan yang menyimak di medsos, kemarin di Lampung, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Sekarang di sini betapa Allah memudahkan dengan adanya pesawat terbang, Masya Allah. Kalau harus menggunakan fasilitas darat jauh ke sana, belum lagi nyebrang, Masya Allah. Dan lebih dimudahkan lagi dengan adanya fasilitas teknologi ini. Walaupun duduk di Masjid Darut Tauhid Bandung, tapi seluruh dunia bisa menyimak pada waktu yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Apa sih yang paling penting dari semua ini? Dari semua ini yang paling penting adalah kita bisa setiap waktu berubah menjadi lebih baik. Ada satu perkataan, waman kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khosirun, rugi. Jadi sama itu rugi. Hari kemarin dengan hari ini sama saja, kita rugi. Kenapa rugi? Karena umur makin nambah. Satu hari kita dikasih 24 jam mendapat berbagai input, tapi kalau tidak ada perubahan pada diri kita, kita rugi. Bagaimana yang beruntung? Yaitu barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Bagaimana kalau lebih jelek dari hari kemarin? Dia adalah orang yang celaka. Jadi kecelakaan itu bukan ketabrak beca, itu juga celaka. Tapi kecelakaan yang paling fatal adalah kita jadi lebih buruk. Jadi pilihan kita cuma satu. Setiap hari harus berubah menjadi lebih baik. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa, maaf ini teori yang lama ya. Satu, untuk evaluasi diri itu, karena ini santri baru jadi masa keemasan dan daurah qalbiyah belum dapat pelajaran ini ya. Jadi yang paling berbahaya dalam hidup kita tuh siapa hadirin? Kan? Penjahat atau diri sendiri? Paling bahaya bagi kita adalah dosa, kesalahan diri yang tidak ditobati, kekurangan diri yang tidak diperbaiki. Penyebab awalnya adalah kita tidak mau ngaku tentang diri kita. Kita sering bersembunyi di balik topeng
harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Seakan-akan kalau punya topeng bagus tuh dia bagus. Seakan-akan kalau cakep tuh dia udah langsung soleh. Seakan-akan kalau dia punya jabatan tuh langsung hebat. Tidak, ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, followers dan sebagainya itu ujian, bukan tanda kemuliaan. Jadi jangan dulu bangga kalau dikasih dunia, karena maaf ya, orang yang jahat juga dikasih dunia. Betul? Hitler juga jadi kepala negara. Hitler tuh, Lenin jadi kepala negara, padahal komunis. Mafia juga kaya-kaya tuh, gembong mafia tuh juga, yang berpangkat banyak, yang cakep-cakep, yang ngaco juga banyak, yang populer banyak penggemarnya padahal ahli maksiat juga ada. Jadi jangan kagum sama orang yang dikasih dunia. Udah, Bu. Jadi yang kagum itu kepada orang yang PDLT namanya, yang bisa memperbaiki diri dan bisa melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Satu, apa yang harus kita lakukan? Satu, banyak tafakuri diri, ya. Jadi habis sholat itu tidak cukup hanya doa. Doa bagus, sunnah, tapi juga banyak diam, tafakur. Terus apa yang saya lakukan dari subuh sampai duhur ini? Nah, itu penting tuh. Kalau mau sepertiga malam terakhir bagus. Jadi kalau mau tahajud, sholat, zikir, doa, dan luangkan waktu untuk tafakur. Mulai diurut dari atas ini ya, kalau mau tafakur. Ini hari ini saya mikir apa aja? Banyakkah saya tafakur tentang Allah atau hanya duniawi saja? Mata saya melihat apa aja? Bagaimana baca Quran saya hari ini? Berapa banyak? Bandingkan dengan baca WA, lihat YouTube, apa saja? Berapa banyak zina mata hari ini? Mata tuh suka berzina juga tuh. Berapa banyak maksiat yang saya lihat. Jujur, nanti memori itu keluar itu. Mulut, astagfirullah, ngomong apa saja, yang mana yang bohong, mana yang dilebih-lebihkan, mana yang diada-adakan, mana yang nyakitin orang, mana yang pamer amal. Waduh, itu celetak-celetuk apa saja. Berapa banyak orang yang terluka hatinya dengan perkataan kita. Itu harus ditafakuri itu, kalau tidak bablas tuh akan berulang. Astagfirullah, astagfirullah. Misal bersepeda, maaf ya, sepeda belum di absen. Apa sih maksudnya bersepeda? Ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan jagoan, kuatan. Ada yang bersepeda tuh niatnya hanya buat pamer saja. Ada yang pamer sepedanya, ada yang pamer ototnya, ada yang pamer pakaiannya. Jadinya nggak nambah amal. Dan itu harus diperiksa. Apa sih maksudnya tadi saya begitu? Apa sih? Jangan lihat orang lain, jangan mikirin kesalahan orang lain, tapi diri dulu. Apa sih maksud saya begitu tadi? Astagfirullah. Nanti akan ketahuan tuh, karena Allah tahu isi hati kita. Nanti Allah juga dengan caranya membuat kita sadar
apa yang kita lakukan ini benar atau tidak, ya. Terus semuanya kita periksa, makanan, pakaian, cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita menyapa, periksa. Itu hanya bisa sehari, ya, padahal banyak sekali sebelumnya kesalahan. Makanya makin banyak waktu kita evaluasi diri, sebetulnya makin beruntung. Yang kedua adalah dengan cara bercermin, yaitu lewat orang-orang yang mengetahui diri kita lebih banyak. Misal kalau sudah berumah tangga tuh istri, suami, itu tahu diri kita lebih banyak dibanding orang lain. Anak, orang tua. Nah, kita harus membuka diri kita supaya orang-orang terdekat itu bisa memberitahu kita. Kalau petinju, ya, petinju itu saking sibuknya bertinju, banyak yang tidak kelihatan. Nah, ada pelatih yang memperhatikan, yang bisa melihat mana yang salah dan mana peluang. Nah, bagusnya kita buka akses tuh. Jadi pertanyaan terbaik seorang suami ke istri adalah, wahai istriku, beritahu apa yang engkau rasakan, kau lihat dari kekurangan diriku. Kalau suami berani bertanya begitu, wah. Dan kalau istri ngasih tahu apapun atau pasangan yang ngasih tahu, jangan sibuk bela diri. Maaf ya Pak, satu ketiak Papa itu paten, ya. Jangan langsung dicolek kemudian dicolekin ke hidung istri, zalim, ya. Tinggal colek tes. Kalau ternyata kita mual, muntah, apalagi orang lain, siap, saya segera servis ketiaknya. Ada lagi, Pak, maaf ya, kalau berguraunya jangan berlebihan. Rasulullah SAW itu tidak berlebihan. Boleh bergurau, apalagi tertawa, jangan terbahak-bahak begitu. Gak enak, gak bagus kelihatannya. Rasulullah SAW kan tidak pernah terbahak-bahak. Baik, ada lagi, yaitu Pak, jangan merokoklah, kasihan orang lain diberi contoh kurang baik. Anak-anak, kalau Bapak tidak bisa memberi contoh yang sangat bagus, minimal jangan ngasih contoh jelek. Halo, kasihan anak-anak harus meniru bapaknya yang merokok. Di akhirat nanti kan akan ditanya itu, paru-paru bersih diisi racun. Masih mending kalau ngeracunin diri sendiri, tapi kan asapnya dihembuskan, jadi ngeracunin orang lain. Ke diri zolim, ke orang lain zolim, ke anak zolim. Terus bagaimana Bapak jadi tua tapi memberi contoh yang kurang baik? Siap, saya akan berusaha berhenti. Gitu ya. Jangan terlalu galak Pak. Ini bukan galak Bu. Bapak tuh tegas. Bapak tuh seperti Umar bin Khattab. Kalau orang sudah sibuk bela diri, dua yang akan terjadi. Satu, kita tidak bisa berubah. Dua, yang ngasih tahu kapok. Jadi kehebatan seorang lelaki itu ya, jantannya seorang lelaki itu berani mendengar koreksi. Kalau lelaki tidak berani mendengar koreksi, pengecut dia. Wah, langsung ngangguk-ngangguk.
Otot kawat balung besi leher beton tuh bukan tanda kehebatan, badak juga gagah hadirin. Sok adu dogong sama badak, ya kan? Benar? Tapi saya jago lari, silakan balap sama kuda sana. Tapi saya kepalanya keras kepala, silakan diadu sama domba. Sudahlah. Ibu juga gitu, Bu, jangan cuma bisa nasihatin aja ke suami, ya Pak, katakan ada yang harus dikoreksi dari saya, kata suami teh, Bu, kalau bisa dikurangi bicaranya, secukupnya saja. Emangnya saya banyak bicara? Saya kan jarang bicara, Pak. Bapak jangan sembarang ngomong. Saya tuh males bicara. Buat apa saya banyak bicara? Bicara tuh nggak ada manfaatnya. Dari tadi juga kan saya diam aja. Kapan coba saya bicara? Gitu ada. Yakin tuh suami berhenti bicaranya. Pokoknya kalau kita sibuk bela diri, dua yang terjadi, ya. Satu, kitanya nggak akan berubah. Yang kedua, orang kapok ngasih tahunya. Yang ketiga, cara kita memperbaiki diri adalah kita harus punya guru atau orang-orang yang lebih baik akhlaknya dari kita, lebih pintar, lebih bersih hatinya. Seperti pasien datang ke dokter lah. Kita datang ke dokter, dokter udah tahu ya, walaupun banyak dari suara ke keluhannya, ini awas sariawan, ya. Dan ketahuan lah beberapa hal. Memang ada yang kalau dokternya makin ahli, ya lihat cara kita berjalan, lihat mata, lihat kulit kita sudah mulai terdeteksi tuh dengan keilmuannya, dengan keahliannya. Demikian pula orang-orang yang soleh, ya, ulama yang hatinya bersih atau orang-orang yang hatinya baik gitu. Sebetulnya kedatangan kita tuh sudah terdeteksi aura penyakit hati kita. Namun beliau akan sangat bijaksana, ya, jangan pas datang ini si sombong nih, enggak gitu hadisnya. Beliau memberitahu nanti dengan caranya yang bijak sehingga kita bisa tahu kesombongan kita tanpa terluka hati kita. Ayo cari orang-orang yang standarnya lebih baik dari kita, yang kalau kita berjumpa beliau, lihat perilakunya saja sudah membuat kita bisa mengevaluasi diri. Maaf ya, misal kita sholatnya kurang baik, belum lengkap, bergaulnya dengan yang tidak pernah sholat. Jadi ustadz tuh hadirin, Pak, dia juga cuma 3 kali sholatnya. Jadi kalau kita, maaf ya, bergaul dengan yang akhlaknya belum baik, saya tidak mengatakan tidak baik ya, tapi belum baik, karena bisa jadi besok lusa lebih baik daripada kita. Kita kecenderungannya merasa sudah baik, tapi kalau kita berkumpul, bertemu, silaturahim dengan yang standar akhlaknya lebih baik, hatinya lebih baik, ilmunya lebih banyak, itu kita akan kerasa tuh level kita tuh di mana, dan ini menolong kita memperbaiki diri. Betul lah Bu ya, kalau punten kalau saya takdirnya silaturahim ke para ulama, aduh kerasa sekali, oh saya tuh baru segini. Dan dilihat dari cara beliau menyapa, cara beliau memuliakan tamu, cara beliau mengantar pulang, itu kita sudah tahu level kita teh. Wah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pastilah ada yang tidak suka ke kita, ya.
Nabi Muhammad SAW sempurna segalanya, tetap saja ada yang tidak suka, ada yang menghina, ngebully, memfitnah, memusuhi, memerangi. Sunnatullah hadirin, jangan aneh. Yang aneh itu adalah kita tidak mengambil pelajaran. Orang-orang yang tidak menyukai kita, mereka punya energi lebih untuk terus-menerus mencari-cari kekurangan dan kesalahan kita. Kita sudah tidur, mereka masih bangun memikirkan kita. Ini sebuah kesetiaan luar biasa. Harusnya kita kirim buah-buahan, ubi cilembu, kue atas penghargaan, pengorbanannya. Nanti dia nyebarin kekurangan kita kemana-mana, mungkin lewat medsos, mungkin lewat pemberitaan. Sudah dengar saja, ya. Tapi saya jadi dihina orang. Enggak lah, tidak bahaya dihina orang tuh. Yang bahaya tuh kalau kita berperilaku hina, itu yang bahaya. Yang bahaya tuh kita suka menghina orang. Dihina orang tidak bahaya sama sekali. Tapi kalau saya dihina nanti rezeki saya berkurang, tidak. Rezeki itu terserah Allah saja. Kalau Allah mau ngasih, ngasih. Walaupun kita dihina, tetap saja apa yang Allah berikan untuk kita akan sampai kepada kita, tidak terhalang oleh siapapun. Kita dihina memang Allah sedang memberikan banyak pelajaran. Mungkin bukan dihina ya, tapi memberitahu fakta, tapi kita merasa terhina. Misal begini ya, kita disebut, wah kamu ini 4 lah katakanlah, nilainya 4. Kita tersinggung, terhina, karena kita merasa kita tuh nilainya 8. Jadi merasa terhina, padahal kalau jujur kita tuh 2 tahu ya. Jadi disebut 4 itu udah kebagusan. Tapi karena kitanya GR, tahu GR? Gede rasa ya, merasa terhormat, merasa mulia, merasa soleh. Jadi kalau ada yang mengatakan sesuatu yang tidak cocok menurut kita, kita anggap menghina. Padahal boleh jadi itu masih lebih bagus daripada kehinaan kita yang sesungguhnya. Dengar aja lah.